Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Jambe Pepotongan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. "Nih, kamu tahu dari mana?" ucapku penasaran. "Dari Abah," jawab Ani. Ani ini adalah tetangga Abah sopir. Aku tidak menanyakan hal lain lagi. Aku berpamitan untuk keluar kelas kepada Ani dan teman yang lain. Di luar kelas aku menatap bingung, penasaran siapa yang tega mengirimkan guna-guna kepada Imas. Apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh Imas? Entah apa yang aku pikirkan. Di sekolah aku melihat Diana yang sudah biasa, dia akan bermain sendiri di bawah pohon sirsak yang tidak terlalu besar. Aku menghampirinya, bermaksud untuk menanyakan suatu hal. Entah ia takut atau apa, dia melihatku dari kejauhan dan langsung berlari, seolah menghindariku. Kaki ini terasa sangat ingin mengejarnya, tapi apa daya, naluri memilih untuk tetap diam. Karena aku mengerti tidak mudah bagi Diana hidup dengan peristiwa-peristiwa aneh yang menimpa ibunya. Setelah aku melihat Diana sudah menghilang di balik tembok kelas sekolah, aku pun kembali berjalan menuju kelasku. Setelah beberapa jam berlalu, waktu sudah menunjukkan saatnya untuk pulang. Tergesa-gesa aku berjalan pulang dengan setengah berlari, karena tidak ada yang menjemputku. Aku pulang melewati jalan pintas yang biasa aku lewati. Karena jarak sekolahku ke rumah tidak terlalu jauh, jadi aku cepat sekali sampai ke rumah. Dari depan halaman rumahku, sudah terasa jika rumah sedang sepi. Pintu tertutup, begitupun jendela yang biasanya terbuka. Kulepaskan sepatu dengan duduk di atas teras, kemudian menjinjingnya. Benar saja, pintu terkunci. Kusingkap keset yang berada di depan pintu. Disitulah tempat biasanya kunci rumah ibu taruh jika pergi keluar rumah. Lalu kubuka pintu dan kemudian masuk. Sunyi saat aku menaruh sepatu di atas rak. Kemudian kulempar tas ke arah sofa ruang tamu dan langsung berlari ke dapur untuk mencari makanan. Harapanku sirna ketika tidak kudapati makanan apapun di atas meja makan. Tidak pikir panjang, aku langsung pergi keluar dengan seragam yang masih kupakai untuk mencari ibuku. Setiap rumah saudaraku, aku hampiri menanyakan keberadaan ibuku, tapi semuanya nihil. Ibuku tidak ada di rumah saudaraku. Aku bingung, kesal, dan kelaparan. Dengan cepat aku berjalan menuju rumah Lita. Rencananya aku akan meminta makan ke uaku, yakni ibunya Lita. Setelah sampai di rumah Lita, aku lihat uaku sedang duduk di depan rumahnya. Aku datang berjalan sambil menangis. "Wah, pengen makan," kataku meringis dengan badan yang melemas. Uaku hanya tertawa sembari mengambil tanganku, kemudian membawaku masuk ke dalam rumah. Setelah diambilkan makanan oleh uaku, aku duduk di depan TV sembari makan dengan sangat lahap. Di tengah keasikanku menonton televisi, aku mendengar seseorang berteriak-teriak. Sontak aku keluar dengan penasaran. Aku cari sumber arah suara itu, dan kusadari jika suaranya berasal dari belakang rumah Lita. Dengan sisa nasi yang masih aku punya, aku berlari menghampiri sumber suara itu. Beberapa orang keluar dari rumah mereka dan melihat kejadian yang tidak masuk akal ini. Semua warga melihat ngeri sekaligus malu. Aku perlahan mendekati kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku semakin dekat melangkah, kulihat seseorang berlari dari arah rumah Dedi. Imas tanpa sehelai benang pun di tubuhnya,
berlari keluar menampakkan jelas semua area vital tubuhnya sembari berteriak-teriak. Saat itu, kemolekan tubuh Imas yang sering warga dengar amatlah menggoda, terpampang jelas dilihat oleh semua warga, tidak terkecuali aku. Dalam bingung dan kaget, aku melihat ibuku berlari di belakang Imas sembari mencoba menahan tubuh Imas yang memberontak. Ibuku berusaha menutup badan Imas dengan badan beliau. Hentakan pukulan tangan dan kaki Imas satu persatu menghujam tubuh ibuku. Untungnya ibuku mempunyai postur tubuh yang besar, jadi beliau masih bisa menahan gempuran Imas yang terlihat murka. Tidak hanya ekspresi yang marah, Imas sesekali menunjukkan wajah yang tersenyum sembari cekikikan. Aku tidak mengerti. Tak ada warga lain yang mencoba membantu ibuku untuk menenangkan Imas. Mungkin mereka merasa takut dengan tingkah Imas yang sangat aneh seperti ini. Kulihat Dedi menangis meronta terduduk di depan teras rumahnya. Ia menangis hebat seperti tidak kuasa menahan ujian dalam hidupnya. Ia terlihat sangat putus asa. Ia seolah pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Aku hanya terdiam. Ingin aku menolong ibuku. Aku pun tidak tega melihat beliau kesusahan melawan berontaknya tubuh Imas. Akhirnya Bi Uun berlari membawa sebuah kain samping, kemudian langsung melilitkannya ke tubuh Imas, dibantu oleh ibuku yang memeganginya. Kejadian ini sungguh tidak bisa aku lupakan. Setelah badan Imas terbungkus kain dan mengikatnya, membuat badan Imas tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ibuku dan Bi Uun langsung membawanya kembali masuk ke dalam rumah. Lagi, aku melihat seorang laki-laki yang tidak aku kenal. Wajahnya nampak sama dengan lelaki yang aku lihat saat kejadian Imas menganggap Dedi adalah seekor ular. Topi hitam yang menutup hampir setengah kepala dan wajahnya serta pakaian yang serba hitam itu membuatku berprasangka buruk. Hingga kulihat lelaki itu menatap tegas ke satu arah. Kulihat Diana menatap balik lelaki itu, kemudian Diana berlari masuk ke dalam rumahnya. Saat itu pula lelaki itu berlalu pergi. Aku pun langsung berlari masuk ke rumah Imas untuk menemui ibuku. Kulihat ibuku sedang terduduk di sebelah Imas yang terlihat sangat kelelahan dengan badan yang masih terbungkus kain. Di sebelahnya sudah banyak warga lain yang mengerumuninya. Aku berdiri persis di sebelah ibuku, sembari setengah memeluknya dan memandangi Imas. Wajahnya memang tetap terlihat cantik. Dengan keringat dan rambut lurusnya yang basah, matanya terpejam sendu. Sementara Dedi sedang ditenangkan oleh bapak-bapak lain. Beberapa waktu berlalu, rumah Imas kembali sepi. Ibu dan aku kemudian berpamitan untuk pulang kepada keluarga Dedi. Bi Uun tidak hentinya mengucapkan terima kasih sembari memegang erat tangan ibuku. Ibu hanya tersenyum dan berusaha menenangkan Bi Uun. Kemudian pergi keluar dengan aku yang memegang erat dasternya. Kami pun berjalan pulang. "Mah, kenapa lagi Teh Imas?" tanyaku. "Gak tahu, Mama juga gak ngerti," jawab ibuku. "Iya, udah makan belum Dek?" tambah ibu. Aku hanya mengangguk. Dan ternyata kenapa ibuku bisa ada di sana? Singkatnya, Imas menginginkan ibuku untuk pergi ke rumahnya karena Imas merasa ingin dimandikan. Dia ingin mati. Imas sudah seperti tidak kuat lagi menahan semua ini. Ia putus asa dan terus berdebat dengan Dedi agar Dedi meninggalkannya, karena Imas merasa bukanlah seseorang yang bisa membahagiakan Dedi lagi. Entah karena cintanya yang terlalu besar, Dedi mantap tidak akan meninggalkannya. Sampai kejadian yang sebenarnya memalukan itu terjadi. Di tempat lain, di hari yang berbeda, Dedi terlihat duduk mengobrol dengan Abah Sopir di rumah Abah Sopir. Abah menjelaskan sesuatu hal kepada Dedi dengan sangat serius. Nampak wajah Dedi tidak kalah serius dengan wajah Abah. Matanya tegas menatap setiap gerakan bibir Abah. "Ah, gila!" teriak Dedi heran. Abah kemudian sejenak terdiam. Ia terlihat memikirkan jalan keluar yang harus dia dan Dedi tempuh agar Imas bisa kembali pada biasanya. Abah memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap Imas, bahkan bisa saja menimpa keluarganya Dedi. Kemudian Abah berbicara setengah berbisik kepada Dedi jika sebenarnya Abah mencurigai seseorang yang terlihat asing dan dia selalu ada di setiap Imas kumat.
Pemikiran Abah dan aku sama. Ternyata Abah pun melihat sosok laki-laki yang mencurigakan itu. Saat itu Dedi dan Abah sepakat untuk mencari tahu siapa laki-laki yang ia curigai. Abah menganggap jika laki-laki itu bisa saja memang mantan suaminya Imas dan memang ia adalah yang mengguna-guna Imas menjadi seperti itu. Atau bisa jadi seseorang yang sangat berhubungan penting dengan Imas dan kejadian ini. Terlebih, anggapan Abah tentang itu menjadi sangat akurat ketika tidak ada yang mengetahui siapa orang itu. Dedi hanya mengangguk mengikuti arahan Abah untuk mencari tahu siapa laki-laki itu. Beberapa hari pun berlalu. Pada sore hari, seperti biasa, aku dan teman-temanku pergi ke rumah seorang guru ngaji yang memang tempat satu-satunya untuk belajar mengaji di kampungku. Kami berjalan tanpa berpikir hal lain sore itu. Sebenarnya hari itu sudah mulai memasuki malam karena langit masih terlalu terang. Jadi pada maghrib pun masih terasa sore hari. Setelah sampai di tempat mengaji, suasana begitu riuh. Semua orang membicarakan satu hal yang sangat membuatku tertarik. Hal ini adalah tentang Dedi dan laki-laki misterius yang selalu datang ketika Imas mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Aku pun menyeloroh duduk di depan temanku yang mempunyai informasi ini. Karena hal ini tentang Imas akan selalu menjadi topik panas setiap harinya. Semua orang menjadi tampak antusias mencari tahu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi lagi. Begini cerita temanku. 2 hari yang lalu, pada malam hari selepas Isya, Dedi dan Abah sepakat untuk mencari tahu siapa laki-laki asing yang tidak ada yang mengenali. Kampungku bukan kampung dengan rumah yang padat dan berdempet-dempet. Jarak rumah kami bisa terpisah beberapa meter dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Dedi terlihat serius merokok di depan sebuah warung. Matanya serius menelisik melihati seseorang yang tengah berjalan di bawah cahaya lampu kekuningan di pinggir jalan. Dedi perlahan bangun dari duduknya, kemudian berjalan pelan menyamakan langkah kaki pria itu yang berjalan menjauh dari warung. Dedi tidak ada berpikir apa-apa lagi. Dia hanya ingin tahu siapa laki-laki ini. Dedi tidak segan untuk membalas perbuatan kejinya itu. Jika memang benar dia adalah mantan suami Imas dan telah mengganggu rumah tangganya, Dedi tidak segan untuk membalas perbuatan kejinya itu. 10 menit mereka berjalan. Laki-laki itu nampak curiga dengan Dedi yang berjalan mengikutinya di dalam kegelapan malam. Suasana kebun dan pohon rindang tidak urung membuat Dedi bingung dengan apa yang sebenarnya dilakukan laki-laki itu. Hingga ia harus berjalan lumayan jauh dari warung tempat Dedi duduk tadi. Tidak tersadar, Dedi memergokinya datang ke sebuah rumah yang tidak asing baginya, yang tidak lain adalah teman masa kecilnya Deden. Dedi sejenak tertegun, bingung dengan apa yang ia saksikan itu. Ada hubungan apa laki-laki itu dengan Deden? Mengapa dia pergi ke rumah temannya itu? Dedi kemudian menyembunyikan diri di balik pohon waru beberapa meter dari halaman teras rumah Deden. Keluar seorang pria yang tidak lain adalah Deden, duduk di depan rumahnya sembari menyalami laki-laki yang dicurigai Dedi itu. Dedi semakin bingung dengan hal ini, karena Deden terlihat sangat akrab dengan laki-laki itu. Dedi pun berpikir negatif kepada Deden. Pantas saja ia tidak pernah datang lagi ke rumah Dedi dan Imas setelah acara pernikahan kami. Dedi baru sadar akan hal itu. Apa yang sebenarnya mereka berbuat? Dedi bingung, pasrah apa yang harus dia lakukan. Kenapa dia sangat gugup sekali malam itu? Deden tengah mengobrol dengan laki-laki itu. Terlalu jauh Dedi mengamati mereka. Perlahan Dedi berjalan menuju rumahnya. Ia memutuskan untuk berpura-pura bertamu ke rumah Deden. Kata salam berkumandang dari mulut Dedi. Wajah mereka terlihat kaget melihat sosok Dedi yang berdiri dengan senyum yang menyungging. Wajah mereka terlihat kaget melihat sosok Dedi yang berdiri dengan senyum yang menyungging dari wajahnya. Nampak kepanikan terlihat dari wajah mereka berdua. Hal apa yang mereka pikirkan membuat Dedi semakin curiga. Ded, ada apa? Tanya Deden spontan. Dedi hanya mengangkat bahunya, kemudian duduk tanpa dipersilahkan. Bak memergoki orang yang telah berbuat salah.
Dedi berkata seenaknya dengan nada yang sedikit mengancam. "Oh ini alasan lu gak main lagi ke rumah gua? Kalian sekongkol." Deden terlihat kaget sekaligus bingung. Tapi laki-laki asing itu nampak tertegun menundukkan kepalanya. Suasana malam itu nampak mencekam. Api amarah berkobar dalam diri Dedi kala itu. Deden hanya terdiam menatap bingung. Dedi menggebrak meja dengan keras. Kata-kata keluar bak tidak ada beban dalam diri Dedi. "Ngaku nggak kalian?" ancam Dedi. Ded, diam dulu Ded, jangan seperti ini," mohon Deden sembari memegang tangan Dedi. Dedi berdiri dengan mata tajam memandang laki-laki asing itu. Deden dengan sigap menjelaskan suatu hal yang membuat Dedi mengalihkan pandangannya. "Ded, sebenarnya aku mau ngomong, cuma di waktu yang tepat. Tapi kalau kamu sudah seperti ini, ya sudah, aku bicarakan di sini saja. Kamu bisa duduk dulu." Seru Deden diikuti badan Dedi yang perlahan menduduki kursi. "Ini namanya Yosep," kata Deden sembari memegang bahu pria asing itu. Dedi hanya mengangguk tidak ikhlas. "Yosep ini adik dari mantan suami Imas," terus Deden. "Nah, kata gua apa?" jawab Dedi setengah bangun dari duduknya. Deden mendudukkan badan Dedi kembali. "Nanti dulu, lo itu. Anak ini ada maksud baik kesini itu," kembali Deden menjelaskan. Deden menjelaskan hal yang membuat Dedi benar-benar tidak kuasa menahan tangis. Yosep adalah adik dari mantan suami Imas, Rizal. Rizal adalah seorang lelaki pekerja keras yang sebenarnya dahulu dia sangat mencintai Imas. Tidak beda dengan Dedi. Rizal akan melakukan banyak hal hanya untuk Imas. Akan tetapi, suatu ketika Imas meminta cerai kepada Rizal yang hanya Imas saja yang tahu. Karena Rizal tidak tahu alasan kenapa Imas meminta hal yang paling ditakuti Rizal tersebut. Setelah bercerai, sebenarnya Imas sudah tahu jika Rizal menggunakan jalan pintas untuk membuatnya kembali kepada Rizal dengan cara yang sangat mengerikan. Itulah alasan kenapa tidak ada laki-laki yang bertahan lama dengan Imas. Semuanya merasakan apa yang Dedi rasakan. Beruntung, mereka mengalami hal itu saat sebelum menjadi sepasang suami istri. Deden pun sebenarnya baru tahu semua ini. Imas memaksanya untuk dicarikan seorang suami. Kemudian Deden terpikir kepada Dedi dan dengan mudah Dedi pun mau untuk menikahi Imas. Yosep datang ke sini. Sebenarnya ia merasa kasihan kepada Imas, terlebih Diana, keponakannya. Sebenarnya dia bingung apa yang harus ia lakukan. Tapi Yosep tahu satu hal yang dikatakan oleh kakaknya jika ingin ini semua berakhir. Tahu nggak? Yosep memotong penjelasan Deden. Dedi menoleh tajam ke arah Yosep. Yosep terlihat serius dengan wajahnya yang hampir datar. Ia nggak ragu untuk mengatakan hal ini. Yosep tertegun dengan mata yang nanar memandang wajah Dedi yang serius. Yosep mulai membeberkan semuanya. Keesokan harinya, Dedi berjalan bersama seseorang yang tidak kami kenal. Dengan ikat kepala putih dengan sorban yang memeluk pundak pria itu dari belakang dan garis putih bak raja kerajaan Arab. Mereka berjalan menuju rumah Dedi. Di depan teras rumah Dedi terlihat ada Bi Uun yang menunggu dengan perasaan yang cukup gusar. Ia tidak hentinya mengepalkan kedua tangannya dan menggosokkannya. Setelah mencapai depan rumah Dedi, mereka pun masuk. Bi Uun dengan sigap menutup pintu dengan sangat perlahan dan rapat, seperti tidak ingin ada orang lain yang tahu. Mereka mungkin memang merasa terganggu dengan warga yang selalu saja mengerumuni rumahnya. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi kepada Imas hingga tidak menghargai privasi keluarga Dedi sama sekali. Menurut penuturan Dedi, di dalam rumah Dedi, ia mengambil seseorang yang ia sebut adalah seorang kiai dari kota Es. Dedi berharap banyak kepada kiai ini. Ia ingin sekali membuat Imas terlepas dari guna-guna sang mantan suami. Ia tidak tega melihat istrinya terus bersikap seperti ini. Dengan terduduk, kiai itu meminta segelas air putih. Ia berniat akan meruqyah Imas yang nyatanya sedang terbaring dengan lengan dan kaki yang sudah dipegangi Dedi, Bi Uun, dan keponakan paling besar Dedi.
Entah apa yang dibacakan oleh kiai itu, Dedi menatap Nanar penuh harapan. Lantas apa yang selanjutnya terjadi? Tangan kiai itu menyentuh dahi Imas dan membacakan bacaan-bacaan yang tidak dimengerti sama sekali oleh mereka. Sejenak Imas hanya terdiam, hingga badannya meronta, mengejang, persis seperti awal Imas kumat. Kepala Imas yang ditekan oleh kiai itu mencoba melepaskan dari telapak tangan kiai itu. Tidak kuat menahan gejolak badan Imas yang bergetar, kiai itu terpental menjauh dari Imas. Begitupun Dedi, Bi Uun dan keponakannya. Mereka terjatuh tersungkur setelah badan Imas seperti mempunyai kekuatan setara laki-laki dewasa. Kiai itu berpeluh menatap Imas yang menggeram, membuka matanya yang lebar dengan mulut yang menyeringai, memperlihatkan semua giginya. Kiai itu bangun dari duduknya, kemudian berjalan mendekati Imas kembali. Perlakuan kasar Imas menghentikan usaha kiai itu untuk mengusir guna-guna ini. Kiai itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mengeluh dengan apa yang sebenarnya ia hadapi. "Ini bukan jin biasa, Nak," ucap kiai itu sembari mengusap keringat dengan sorban yang di pundaknya. Dedi memohon kepada kiai itu agar melakukan hal yang lain lagi. Ia tidak bisa melakukan apa yang dibicarakan Yosef semalam. Dedi tidak akan melakukan hal itu. Kiai itu hanya menolak karena ia tidak sanggup lagi menghadapi makhluk yang bersama Imas. Kiai itu hanya berpesan agar selalu menjalankan ibadah dan mencoba mengenalkan Dedi ke beberapa temannya yang mempunyai kebiasaan yang sama. Dedi hanya memandang kecewa melihat kiai itu beranjak pergi dari rumahnya. Ia pun terduduk menangis pedih. Berhari-hari Dedi membawa beberapa orang yang pintar, tapi dari kesemuanya hanyalah kekecewaan yang Dedi rasakan. Tabungannya perlahan menipis karena harus mengurusi Imas. Dedi berhenti dari pekerjaannya dan hanya mencoba bekerja serabutan yang tidak setiap hari ia lakukan. Semua orang pintar yang ia bawa kebanyakan tidak kuasa menangani makhluk yang mengganggu Imas. Tidak pernah ada yang berani mengusir makhluk itu. Entah kenapa, sekuat apa makhluk yang mengganggu Imas ini. Beberapa orang yang datang tidak akan bertahan lama dalam rumah Dedi. Kengerian demi kengerian seolah telah menjadi identitas baru Imas seperti sekarang. Saking terlalu seringnya Dedi membawa para orang pintar, semua warga mulai iba dengan apa yang dilakukan Dedi. Semua hal Dedi lakukan dengan alasan besarnya cinta Dedi terhadap Imas. Dedi masih bersikeras tidak melakukan apa yang Yosef katakan. Suatu hari, suasana pagi menggerutu tatkala hujan menghalanginya untuk bersinar. Sedari subuh tadi, hujan mengguyur daerah ini. Air hujan yang deras menghujani dedaunan dengan gemuruh. Aku terdiam duduk di sofa ruang tamu, memandang dari dalam jendela keluar rumah. Tidak banyak orang yang keluar pada pagi hari. Hanya para petani yang basah kuyup di tengah sawah yang akan mereka tanami padi. Suasana rumah sangatlah sepi. Kebetulan ini hari libur. Jadi aku hanya akan berniat bermalas-malasan saja di rumah. Ibuku tengah sibuk di dapur memasak sarapan untuk aku. Ketika aku memandang hujan yang terjatuh dari genteng rumah, sebuah mobil melesat melewati jalanan kampung di depan rumahku dengan guyuran hujan yang membasahi bagian atas mobil itu. Aku menatap heran, kemudian berlari ke ibuku. "Mah, ada mobil besar lewat," ucapku. Ibu menatap ke arah atas, tanda berpikir sesuatu. Kemudian tidak mengucapkan kata-kata apapun. Tak banyak yang mempunyai mobil di kampungku pada tahun itu. Jadi kami akan tahu mobil siapa saja yang berada di kampung ini. Karena ibu juga tidak merespon, jadi aku hanya melupakan hal itu, kemudian memakan nasi goreng yang sudah ibu buatkan untukku. Hujan masih mengguyur. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku seperti terperangkap di dalam rumah ini. Tidak banyak yang aku lakukan di rumah ini. Kemudian ibuku berjalan keluar rumah dengan membawa payung. Aku mengejar beliau berusaha ingin ikut. Ibuku akan pergi ke warung untuk membeli beberapa sayur dan bahan-bahan dapur. Tapi warung yang ibu tuju jaraknya lumayan jauh.
Jadi aku harus berjalan di bawah guyuran hujan dengan payung yang menjadi pelindung kami. Kami berjalan setengah berlari. Ibu memegangi lenganku dengan sangat erat agar aku tidak terjatuh. Di tengah perjalanan kami menuju warung, ibu mengamati satu hal yang membuatnya sangat penasaran. Ibuku berhenti berjalan, begitupun aku yang memandang wajah ibu yang begitu serius. Perlahan ibu melangkah ke arah yang bukan arah menuju warung, yakni arah menuju rumah Dedi. Aku menarik-narik daster yang ibu kenakan, berharap mendapat jawaban. Tapi ibu malah menyuruhku untuk diam. Hingga perhatianku tercuri oleh sebuah mobil yang pagi tadi aku lihat. Mobil berwarna putih yang lebar itu terparkir tidak jauh dari rumah Dedi. Sekarang aku mengerti kenapa ibu memandang ke arah rumah Dedi dengan serius. Aku dan ibu berjalan semakin dekat ke arah rumah Dedi. Di tengah suara derasnya hujan, aku mendengar suara tangisan seorang pria dewasa dengan sangat kencang. Aku sekarang tahu itu adalah suara Dedi. Ia sedang menangis dengan sangat pedih. Aku dan ibuku masih tetap berdiri di sini. Payung sudah terguyur berliter-liter air hujan. Kami tidak beranjak dari tempat itu. Tidak lama, keluar seorang pria yang diketahui adalah Yosef, menggandeng Imas yang berada di sampingnya. Dengan wajah pucat dan sembab, Imas terlihat pasrah. Diana dengan erat memeluk kaki Imas dengan wajah yang tidak kalah sedih. Mereka berjalan keluar dari pintu rumah Dedi. Saat itu pula Yosef membuka payung dan mulai berjalan di bawah guyuran hujan bersama Imas dan Diana yang sudah digendongnya. Mataku terkaget ketika Dedi berlari dari dalam rumahnya, kemudian mengejar Imas dan Yosef yang tengah berjalan menuju mobil putih yang terparkir. Dedi meronta, memohon kepada Imas. Dedi menangis histeris. Dia terlihat sangat tidak menyukai momen ini. Ia seolah tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Ia sangat putus asa. Tidak peduli hujan basah mengguyur badannya, Dedi tetap berusaha menahan Imas dan Yosef yang sedang berjalan. Dedi meronta-ronta, genangan air dan lumpur di tanah tidak ayal mengotori semua pakaiannya. Imas dan Yosef berusaha keras melepaskan pegangan Dedi pada kaki Imas. Diana menangis histeris. Terlihat dari depan teras, Bi Uun tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya seperti itu. Dedi tidak mau melepaskan pegangannya pada kaki Imas. Tangisnya kini sudah tidak bisa mengembalikan kebahagiaannya lagi. Tetangga-tetangga Dedi perlahan keluar dari rumah mereka dan melihat pemandangan menyedihkan ini di bawah derasnya hujan. Karena kesal, Yosef berusaha keras memukul tangan Dedi yang tidak bisa melepaskan kaki Imas. Hingga Dedi merasa kesakitan dan melepas kaki Imas. Dengan sigap, Yosef dan Imas langsung berlari masuk menuju mobil yang sedang menunggu mereka dari tadi. Sungguh menyedihkan nasibmu, Dedi. Begitu mungkin dalam semua benak warga kampung. Dedi terus menangis seperti layaknya anak kecil. Ia berontak di bawah hujan yang semakin lama semakin deras. Tubuhnya kini lemah. Suara hujan tidak terdengar lagi. Hanya tangisan Dedi yang mengisi telinga semua orang yang menyaksikan momen buruk ini. Sebenarnya, momen ini tidak pernah dikehendaki oleh Dedi, tapi ternyata Imas yang memutuskan semua ini. Jadi, ketika malam saat Yosef dan Dedi berada di rumah Deden, Yosef mengatakan satu hal. Jika ingin Imas sembuh dan bahagia, Imas harus kembali ke mantan suaminya, karena jin yang dikirim oleh Rizal bukanlah jin biasa. Yang jalan satu-satunya adalah mengirim jin yang sama dan lebih kuat. Dalam artian, harus balik mengirimkan guna-guna kepada sang empunya. Ketika Yosef mengatakan itu, Dedi menolak mentah-mentah. Tidak mungkin juga dia harus bersekutu dengan ilmu hitam, sama dengan apa yang dilakukan Rizal, dan memilih dengan caranya sendiri. Pada akhirnya Yosef menemui Imas ketika Dedi tidak di rumah. Imas pun menyetujuinya karena ia tidak mau menyusahkan dan membuat keluarga Dedi malu lagi. Sebenarnya, rasa cinta Imas kepada Dedi sama besarnya, tapi ia harus meninggalkannya dan membuat Dedi berbahagia dengan perempuan yang normal, bukan yang seperti Imas.
Imas sudah tidak mau lagi menyusahkan siapapun. Jadi pilihan kembali ke mantan suaminya adalah yang paling tepat. Meskipun pada akhirnya Rizal akan terus menyiksanya. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.